Selamat datang di Jejak Hiburan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang peran orang utan di hutan Kalimantan. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami. Hari Orang Utan Sedunia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 19 Agustus, atau 2 hari setelah hari ulang tahun Republik Indonesia. Orang utan, pongo, adalah salah satu dari 4 jenis kera besar yang hanya hidup di 2 pulau di dunia, Kalimantan dan Sumatera. Tidak berlebihan jika ratusan organisasi itu fokus terhadap keberlangsungan hidup orang utan, karena kenyataannya hidup mereka terancam oleh beragam faktor yang disebabkan oleh manusia. Manajer Perlindungan Habitat Center for Orang Utan Protection, KAP, Ramdhani, menuturkan fakta tentang keberlangsungan hidup orang utan di tahun 2018. Setidaknya ada 3 kasus pembunuhan orang utan yang terjadi sepanjang tahun ini. Mengutip data yang dirilis KAP, pada pertengahan Januari 2018 ditemukan bangkai orang utan tanpa kepala mengapung di Sungai Barito, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil otopsi menemukan setidaknya ada 17 peluru senapan angin, dan kepala orang utan sengaja dipenggal. Kemudian pada tanggal 6 Februari seekor orang utan dibunuh dengan senapan angin. Hasil otopsi setidaknya menemukan 130 peluru senapan angin. Ironisnya TKP berada di dalam salah satu taman nasional di Kalimantan Timur. Kasus terakhir ialah kasus penemuan mayat orang utan di kanal perkebunan kelapa sawit di Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Juli 2018. Saat ditemukan, kondisi jenazahnya sudah sangat buruk. Namun hasil otopsi menemukan 7 buah peluru senapan angin dan luka-luka pada bagian telapak tangan atau kaki. Pada tahun 2017, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) merilis data populasi orang utan. Sekitar 71.000 ekor orang utan berada di dalam habitat seluas 181.000 km persegi di kawasan Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kalau secara status, yang satu langkah lagi, orang utan, punah itu Sumatera. Kalimantan masih 2 langkah lagi. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan, ujar Ahmad Ramdhani. Sebagai kampung halaman orang utan, ternyata Indonesia juga luput untuk melakukan penelitian untuk kesinambungan hidup orang utan. Justru Malaysia menjadi negara yang paling rajin melakukan penelitian terhadap orang utan. Pria yang akrab disapa Dani ini mengakui pemerintah Malaysia sudah sadar akan manfaat penelitian dan upaya pengarsipannya tergolong baik. Terkait peran orang utan di alam liar, khususnya di rimba Sumatera dan Kalimantan, Dani mengatakan bahwa banyak manfaat yang didapat berkat keberadaan orang utan di alam liar. Orang utan itu daya jelajahnya cukup tinggi, sekitar 10-20 km setiap harinya. Jadi ia bisa sarapan dan makan siang di tempat yang berbeda. Biasanya ketika ia buang air besar, maka tanaman baru akan tumbuh. Ada beberapa jenis tanaman yang hanya bisa tumbuh lewat pencernaan orangutan, ujar Dani. Selain itu orangutan itu biasanya 2 kali membuat sarang. Ini membuat kerimbunan hutan di Kalimantan agak berkurang dan tumbuhan-tumbuhan kecil bisa mendapatkan sinar matahari, sehingga regenerasi tanamannya bisa berlangsung baik. Terakhir Dani mengingatkan kalau berfoto bersama orang utan di beberapa tempat wisata, bukanlah perilaku alami orang utan. Sebab pada dasarnya hewan itu bersifat pemalu. Itulah sedikit cerita tentang orang hutan di Kalimantan versi Jejak Hiburan. Tetap terus berlangganan channel kami agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami.